Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد لم يخش إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي اختاره الله واصطفاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم، حرم الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام، فهو يوم تسبيح وتحميد وتهليل وتعظيم وتمجيد، فسبحوا ربكم وعظموه وتوبوا إليه واستغفروه. Jamaah hadirin salat Id rahimakumullah, marilah yang pertama-tama Al-Fajr sebagai khatib berwasiat kepada diri Al-Fajr pribadi dan juga kepada seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat, agar sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebetul-betulnya takwa, imtithal awamirillah taala wa ijtinabi nawahiyah. Kita menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang juga takwa ini telah didefinisikan oleh para ulama. Apa itu takwa? Takwa adalah al-haya minallah, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Adalah orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, menjalankan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah, pada hari ini kita semua berbahagia. Kita menyambut hari raya Idul Fitri, hari raya umat Islam, kemenangan umat Islam. Pada hari ini Al-Fajr ingin sedikit membawakan satu kisah daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali adalah seorang khalifah yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah wafat. Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika datang hari raya, pada saat itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah hanya memakan sepotong roti yang kecil dan kering. Padahal beliau adalah seorang pemimpin umat Islam, pengganti kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi Sayyidina Ali, seorang pemimpin di hari raya, ketika semua orang memperlezat makanannya, tidak dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali hanya memakan sepotong roti yang kecil, sepotong roti yang kering. Lalu umat Islam bertanya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, "Wahai Ali, engkau adalah pemimpin orang-orang yang beriman, engkau adalah pemimpin orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hari Id, hari raya, hari kemenangan umat Islam. Kenapa engkau hanya memakan sepotong roti yang kecil?" Lalu apa jawab Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Sayyidina Ali mengatakan, inilah definisi hari raya, kata Sayyidina Ali. Apa maksud hari raya? Hari raya bukan milik orang yang paling bagus pakaiannya. Hari raya bukan milik orang yang paling lezat makanannya. Hari raya bukan milik orang yang paling banyak perhiasannya. Apa maksud hari
adalah hari raya, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apa maksudnya? Kata Sayyidina Ali, wa kullu yawmin la na'sillah fahuwa 'id. Ketika setiap hari kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap hari adalah hari raya untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari yang mulia ini, Al-Baqarah mengingatkan agar sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum bulan Ramadan, kita diperintahkan oleh Allah. Allah memerintahkan kita berpuasa sebagaimana kita sama-sama tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, Allah akhiri kalimatnya dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Maknanya puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi puasa adalah salah satu cara untuk orang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah ini adalah barometer. Kalau kita pengen tahu sukses atau enggaknya kita di bulan Ramadan, kita lihat ketika kita keluar dari Ramadan. Kalau ketika kita Ramadan kita rajin ibadah kepada Allah, keluar dari Ramadan kita makin rajin, itu tanda, ambil kabar gembira bahwa kita telah menjadi orang-orang yang sukses di bulan Ramadan. Tapi kalau di bulan Ramadan dia udah gagal dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, keluar Ramadan makin gagal lagi, dia nggak bisa bertakwa kepada Allah, maka ambil kabar bahwasanya dia jadi orang yang gagal di bulan Ramadan. Kenapa? Berdasarkan firman Allah, tujuan Allah memerintahkan puasa, la'allakum tattaqun, agar dia menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari raya ini marilah kita tingkatkan semua amal kita, karena dunia ini adalah darul amal. Dunia adalah tempatnya kita beramal, sedangkan akhirat hanya tempat kita menuai. Kalau kita di dunia yang kita tanam adalah kebaikan, maka yang akan kita pungut adalah kebaikan nanti di akhirat. Tapi kalau yang kita tanam di dunia adalah keburukan, maka keburukan yang akan kita dapat nanti di akhirat. Saudara, semua orang nanti di yaumil qiyamah mereka akan terpecah menjadi dua golongan. Yang pertama adalah orang-orang yang ketika dipanggil oleh Allah, dia dalam keadaan mencintai Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia senang bertemu dengan Allah dan Allah senang bertemu dengan dia. Sedangkan yang kedua adalah orang-orang yang ketika Allah panggil dia ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia dalam keadaan tidak senang berjumpa dengan Allah dan Allah pun tidak ridho dan cinta kepada dia. Siapa? Tergantung kita lihat amal kita masing-masing. Kata Rasulullah, akan ada yang senang menghadap Allah dan akan ada yang tidak senang menghadap Allah. Maka yang senang menghadap Allah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak senang menghadap Allah akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa maksud perkataanmu ini? Sedangkan manusia kebanyakan mayoritas mereka takut dengan yang namanya kematian. Sedangkan berjumpa dengan Allah harus menjumpai yang namanya kematian. Apakah orang-orang yang takut kematian adalah orang-orang yang tidak suka berjumpa dengan Allah sehingga Allah tidak cinta kepada dia?" Bukan begitu maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menjelaskan, "Lam yakun ahadakum hatta yukadzibu ma'siyatan berbeda-beda finnar. Aidan yang mudahadakum hatta yura ma'adahu fil jannah wa finnar." Tidaklah mati seorang di antara kita kecuali akan melihat tempat mana yang akan kita tempati. Orang-orang yang baik, orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang beriman kepada Allah, ketika dia akan takut menghadapi kematian, sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, "Innalladzina dzakara rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Ya, semua orang takut dengan yang namanya kematian, tapi orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang istiqamah, ketika dia takut menghadapi sakaratul maut, turun malaikat datang kepada dia. Apa yang ini malaikat katakan? "Alla takhafu," jangan takut, "wa la tahzanu," dan jangan sedih, "wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Kami datang ke tempat ini ingin mencabut nyawamu dan kami mengucapkan selamat, engkau mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu saat itu malaikat tunjukkan, ini surga yang akan kamu tempati,
Ini surga yang akan kamu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini surga yang akan kamu rasakan nikmatnya. Dia lihat surga sebelum kematiannya, sehingga dia ingin buru-buru menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihatlah orang-orang yang dia gagal di dunianya, gagal beramal saleh. Dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam kubur. Mereka mengatakan kepada manusia, "Wa sami'na farji'na na'mal shalihan." Ya Allah, kami sekarang sudah melihat begitu azabmu sangat pedih, ya Allah. Kami sudah merasakan azabmu begitu pedih. Farji'na na'mal shalihan. Maka kami ingin kembali ke dunia lagi, ya Allah, untuk memperbaiki seluruh amal-amal kami. Maka dari itu, ini dunia adalah darul amal, tempat kita menanam agar di akhirat kita dapat memetik hasil yang baik dan kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan, kita jadikan hari raya kita ini sebagai momen untuk kita saling bersilaturahmi, menjaga silaturahmi, menjaga kebaikan kita sesama umat Islam, sesama umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena akan ada dua golongan yang tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dua orang, isnani la yanzur ilaihi ma yaumil qiyamah. Dua orang yang tidak akan dipandang oleh Allah di yaumil qiyamah. Siapa mereka? Yang pertama adalah qati'ur rahim, orang-orang yang bermasalah lalu memutus tali silaturahmi. Yang kedua wajah tetangga yang buruk, dia akan dipandang oleh Allah di yaumil qiyamah. Maka pada hari raya ini momen kita untuk memperbaiki silaturahmi kita sama umat manusia, memperbaiki silaturahmi kita sama umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga menyambung silaturahmi kita bukan hanya kepada orang-orang yang masih hidup, tapi kepada orang-orang yang juga telah tiada. Seperti kita mempunyai orang tua yang pernah kita kumpul bersama, yang kita pernah bercanda bersama, berdua, kita pernah saling tertawa bersama, berkumpul, bersenang-senang bersama mereka di hari Aid ini. Tapi mungkin mereka telah tiada dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita rindu kepada mereka. Kita rindu kepada mereka. Bagaimana cara menyenangkan hati mereka? Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mal mayyitu fi qabrihi illa kal-ghariqil mawis." Semua orang yang ada di dalam kubur semuanya seperti orang-orang yang tenggelam di tengah lautan. Kenapa tenggelam di lautan? Seperti orang-orang semuanya yang minta pertolongan. Apapun yang bisa jadi pertolongan buat dia butuhkan itu. Tapi apa semua yang mereka tunggu? Yang mu'minuna da'watan, yang mereka tunggu adalah doanya min abin au ummin au ibnin, dari ayahnya, dari ibunya, atau dari saudaranya, dari anak-anaknya. Yang mereka tunggu adalah doanya. Kalau mereka sudah dapat doa dari anaknya atau dari saudara-saudaranya, idza kana ahabbu ila dunya wa fiha. Kalau didoakan, orang-orang yang ada di dalam kubur lebih bahagia daripada mendapatkan dunia dan isinya. Mudah-mudahan keluar dari tempat ini kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat kepada semua orang yang mencintai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan pernah ingin umatnya bersedih. Rasulullah merasakan kesedihan semua umatnya. Maka dari itu di hari raya ini kita saling mencintai sesama umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nasallallahu yatila amarana wa yu'mina wa iyyakum li ta'atihi wa ta'ati rasulih wa yarzuqna wa iyyakum rahmatahu wa ridha wa yu'idana wa iyyakum min ghadabihi wa ni'matihi wa yudkhilna wa iyyakum fi jannatihi. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah
أكبر الحمد لله الذي جعل الأعياد بالفرح والسرور وضاعف للمتقين جزيل الأجور فسبحان من حرم صومه وأوجب فطره وحذر فيه من الغرور أحمده سبحانه وتعالى وهو عبد المقدر وأجل المشكور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرع الله لنا بها الصدور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الفتور اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم فأكثروا فيه من الصلاة على النبي الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد فيا أيها الناس انتهزوا فرصتكم في هذا اليوم السعيد بكثرة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى فإن الدعاء في هذا اليوم مستجاب وبكثرة التوبة والاستغفار إليه من جميع الذنوب والأخطاء فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين واكثروا من الأعمال الصالحة من الصدقات الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل والساعدين كل من يحتاج إلى ما ساعدتكم فإن جميع ذلكم في هذا اليوم مقبولة والله يحب المحسنين ثم أكثروا من الذكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي وذلك كله مكتوب في صحائف أعمالكم يرضى الله إياكم من عباده الصالحين المهتدين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك الدين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين وانصر إخواننا يا الله في فلسطين وكفنا شر الظالمين وشر الحاسدين وشر المجرمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر الحمد لله رب العالمين.